Selamat pagi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji kompetensi. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang sudah pernah mendengar atau sudah lama berkecimpung dengan sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan uji kompetensi, terutama teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan non-formal. Namun masih banyak di luar sana teman-teman kita yang belum memahami apa sih uji kompetensi itu, manfaatnya untuk apa. Oke, sekarang kita lanjut pada pembahasan peraturan yang berkaitan dengan uji kompetensi. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 61 Ayat 3 yang berbunyi, sertifikat kompetensi diberikan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Yang kedua, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 89 Ayat 5. Sertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui oleh pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi. Yang ketiga, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008. Uji kompetensi bagi peserta didik, kursus dan pelatihan dari satuan pendidikan non-formal atau warga masyarakat yang belajar mandiri telah menjadi acuan dalam penyelenggaraan uji kompetensi. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa dibaca di slide ya. Uji kompetensi adalah proses penilaian atau biasa kita sebut dengan asesmen, baik teknis maupun non-teknis, melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang ini sudah layak atau belum dinyatakan kompeten atau belum pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu. Sifat uji kompetensi itu bagaimana? Pada pelaksanaan uji kompetensi bersifat terbuka dan berjalan transparan. Jadi penilaiannya benar-benar transparan. Teman-teman bisa menanyakan sendiri pada tim penguji bagaimana hasil dari uji kompetensi masing-masing peserta uji kompetensi. Prinsip yang digunakan valid, adil, efektif, dan efisien, semuanya berpusat pada peserta uji kompetensi. Tujuan dari uji kompetensi adalah evaluasi dan mengukur pencapaian kompetensi akhir belajar peserta didik dan pelatihan. Yang kedua, memberikan pelatihan, memberikan kesempatan pada masyarakat yang belajar mandiri yang ingin mengetahui seberapa sih pencapaian kompetensi pada bidang yang sedang dia pelajari. Goal dari uji kompetensi itu apa? Berupa sertifikat kompetensi yang dapat digunakan sebagai bekal untuk melamar pekerjaan atau membuka usaha mandiri. Sasarannya siapa? Sasarannya itu ada 4. Yang pertama, peserta kursus pelatihan beasiswa. Yang kedua, peserta kursus program PKK. Ini program dari pemerintah ya. Yang ketiga, peserta didik lembaga kursus mandiri. Yang keempat, warga masyarakat yang belajar mandiri yang membutuhkan ijazah kompetensi. Syarat uji kompetensi ada apa saja? Syaratnya ada 6. Pertama, pas foto 3x4 dengan background merah. Pas foto ini digunakan untuk apa? Kita gunakan sebagai foto di ijazah. Yang kedua, fotokopi KTP yang masih berlaku. Yang ketiga, fotokopi ijazah terakhir. Yang keempat, fotokopi sertifikat pelatihan di jenjang sebelumnya. Misal teman-teman ingin mengikuti uji kompetensi di level 3, jangan lupa teman-teman mengikut sertakan sertifikat uji kompetensi di level 2. Yang kelima, mengikuti pelatihan yang sesuai dengan uji kompetensi yang akan diikuti. Yang terakhir, mengisi lembar data dan pengalaman profesi yang disediakan oleh LSK sesuai uji kompetensi yang diikuti. Untuk data ini diisinya saat di LKP ya teman-teman. Mekanisme pendaftaran. Mekanisme pendaftarannya ada 3. Yang pertama, calon peserta uji kompetensi mendatangi TUK yang sesuai pada bidangnya. Yang kedua, calon peserta uji kompetensi melengkapi persyaratan yang dibutuhkan.
Yang terakhir, pihak TUK akan memberikan info jadwal pelaksanaan uji kompetensi dan kebutuhan apa saja yang harus disiapkan. Apa sih yang dimaksud dengan TUK? Di slide selanjutnya ada ya kata-kata TUK. TUK adalah tempat uji kompetensi. Merupakan tempat ujian yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan dinyatakan layak serta mampu melaksanakan uji kompetensi dengan bukti surat keputusan atau SK dari pihak lembaga sertifikasi kompetensi atau kita sebut dengan LSK. Dinyatakan layak itu sebagaimana? Contohnya, ruangannya mampu menampung minimal 20 peserta uji kompetensi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme penyelenggaraan uji kompetensi oleh LSK. Yang pertama, siswa melakukan pendaftaran pada TUK atau TUK sementara. Kemudian TUK atau TUK sementara mendaftarkan calon peserta uji kompetensi pada LSK yang relevan. Kemudian TUK atau TUK sementara mentransfer dana ujian pada LSK sesuai ketentuan masing-masing LSK. Setelah itu LSK bersama TUK atau TUK sementara menentukan kapan sih jadwal ujian yang akan dilaksanakan di TUK. Yang terakhir, LSK akan menetapkan siapa saja penguji yang akan dipakai untuk kegiatan uji kompetensi. Siapa sih tim penguji itu? Tim penguji adalah mereka yang memiliki bidang keahlian yang sama dengan peserta uji. Yang kedua, mereka menduduki jenjang paling rendah setingkat lebih tinggi dengan peserta yang diuji. Misal demikian, teman-teman akan mengikuti uji kompetensi level 2. Tentunya penguji yang dikirim oleh LSK bukan penguji yang memiliki sertifikat kompetensi level 2, tetapi minimal penguji tersebut memiliki sertifikat kompetensi level 3. Lanjut ya. Tim penguji adalah mereka yang memiliki surat keputusan atau SK sebagai tim penguji yang ditetapkan oleh LSK. Yang keempat, tim penguji memiliki sertifikat sebagai penguji kompetensi terregistrasi BSNP. Yang terakhir, mereka tidak sedang menjalani hukum disiplin. Sekarang kita lanjut pada etika penguji. Di sini saya jelaskan, etika penguji itu ada 5. Yang pertama, bersikap objektif. Objektif itu bagaimana sih? Jadi mereka menilai secara objektif sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Yang kedua, mereka bisa bekerja sama dengan tim. Saat kegiatan uji kompetensi, biasanya kita tidak memakai satu orang penguji saja, ada beberapa penguji sesuai dengan jumlah peserta uji kompetensi yang mengikuti uji kompetensi pada waktu itu. Yang ketiga, dia bersifat kompeten. Kemudian transparan. Transparan dalam hal ini adalah dalam penilaian ya. Yang terakhir, saling menghormati antara tim penguji yang satu dengan yang lain serta antara tim penguji dengan peserta uji kompetensi. Kewajiban tim penguji. Tim penguji itu memiliki kewajiban juga. Apa ya kewajibannya? Pertama, penguji membacakan tata tertib uji kompetensi yang berlangsung saat itu. Kedua, penguji memberikan penjelasan tentang tata cara pengisian dokumen yang wajib diisi oleh peserta uji yang diberikan oleh LSK. Yang ketiga, penguji berwenang mengumumkan hasil akhir dari setiap peserta uji kompetensi. Hasil akhirnya ada 2, kompeten atau belum kompeten. Yang keempat, penguji mengisi keperluan administrasi yang diberikan oleh pihak LSK berupa presensi, berita acara, ataupun rubrik. Penguji bertanggung jawab atas berjalannya kegiatan uji kompetensi. Bagaimana proses ujian itu? Pada saat proses ujian, tugas penguji adalah melakukan 2 kali penilaian. Yang pertama saat ujian teori. Saat ujian teori ini ada ujian tulis. Materinya berupa materi uji kompetensi yang dikirimkan oleh lembaga sertifikasi dan kompetensi. Nilainya harus sesuai kriteria ketuntasan minimal. Bila teman-teman mencapai nilai sesuai kriteria ketuntasan minimal, maka dinyatakan lulus. Bila teman-teman belum mencapai kriteria ketuntasan minimal, teman-teman
harus mengulang lagi atau dikatakan tidak lulus. Yang kedua, tim penguji harus menilai saat ujian praktek. Saat ujian praktek, penguji mengamati kegiatan praktek mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai berkemas. Pelaksanaan di sini maksudnya saat dia unjuk kerja. Selain itu juga tim penguji harus menilai sesuai dengan attitude profesional dan tanggung jawab. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.